Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan kita pada saat ini diambil dari Kejadian pasal 18 ayat 17 sampai 19 dengan tema takut akan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, firman Tuhan kita ini merupakan satu bagian dari satu narasi di mana Tuhan akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Dan ini bukan menjadi satu stressing dalam renungan kita. Akan tetapi ada satu hal yang akan kita ungkapkan dalam renungan kita. Yaitu bagaimana sebenarnya satu rencana yang akan Tuhan lakukan, yaitu untuk memusnahkan Sodom dan Gomora, disampaikan kepada Abraham. Itu yang harus ditekankan dan menjadi stressing bagi kita. Jadi satu pertanyaan, kalau kita mau lihat dari ayat 17, di situ dikatakan, berfikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan? Ini satu pertimbangan yang Tuhan lakukan. Ada dalam pikiran Tuhan. Mau memberitahukan atau tidak. Dan pada akhirnya Tuhan memberitahukan akan rencana yang akan Tuhan lakukan terhadap kota Sodom dan Gomora. Alasan yang ada yaitu dua hal. Pertama, Abraham akan menjadi bangsa yang besar serta berkuasa, dan oleh Abraham segala bangsa di atas bumi akan mendapat berkat. Karena memang janji Allah kepada Abraham yaitu akan memberkati Abraham dan keturunan Abraham akan menjadi bangsa yang besar. Dan bukan itu saja, bahwa dari Abraham akan mengalir berkat-berkat Tuhan kepada segala bangsa, segala manusia. Ini yang harus kita pahami, konteks ataupun teologi berkat. Berkat Allah ataupun pemberian Allah kepada seseorang bukan hanya untuk dinikmati seorang diri saja. Akan tetapi berkat Allah dimaksudkan agar orang lain untuk menikmati secara melimpah. Jadi sebenarnya kita juga adalah bagian dari saluran berkat Tuhan kepada orang lain, agar orang lain menerima berkat Tuhan secara melimpah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, alasan yang kedua adalah Allah memilih Abraham supaya Abraham memerintah kepada anak dan keturunan Abraham supaya tetap hidup melakukan kebenaran dan keadilan. Itu hal yang kedua. Dengan melakukan kebenaran dan keadilan, maka janji Tuhan kepada Abraham akan mengalir. Jadi bukan hanya berkat yang diberikan Tuhan, tapi janji yang lain akan tetap diberikan kepada Tuhan. Karena memang Tuhan mengatakan bahwa kalau engkau dan keturunanmu takut akan Tuhan dan melakukan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka aku akan memberkati engkau. Jadi Tuhan menjadi Tuhan bagi Abraham dan keturunan, dan
Tuhan akan memberkati Abraham dan keturunan. Jadi, memberkati Abraham dan keturunan itu merupakan janji Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, kenapa Allah berpikir untuk memberitahukan rencana yang akan dilakukan Tuhan terhadap Sodom dan Gomora kepada Abraham? Bukan hanya dua hal yang saya katakan tadi, yaitu Abraham akan menjadi bangsa yang besar, dan juga Abraham dan keturunannya harus melakukan kebenaran dan keadilan dan takut akan Tuhan. Bukan hanya itu saja yang terlihat, tetapi di sini karena Abraham itu adalah sahabat Allah. Karena sahabat Allah, maka sebenarnya Abraham itu layak mendengar ataupun tahu akan rahasia dan rencana Allah yang akan dilakukan Allah terhadap umat manusia. Abraham menjadi sahabat Allah karena Abraham itu percaya kepada Tuhan dan melakukan kebenaran dan takut akan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 2 ayat 23, di situ dikatakan bahwa karena kepatuhan Abraham, karena Abraham melakukan kebenaran, maka Abraham disebut sahabat Allah. Itu sebenarnya yang dilihat. Jadi Abraham itu karena sahabat Allah sehingga Allah itu memberitahukan rencananya untuk menghukum sekaligus memusnahkan kota Sodom dan Gomora kepada Abraham. Sehingga Abraham bisa memahami dengan benar maksud dan rencana Tuhan. Karena Tuhan juga tidak semena-mena untuk menghukum. Ada dasar-dasarnya. Dan itu dasar-dasar penghukuman itu juga lah yang diberitahukan Allah kepada Abraham. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, tema kita takut akan Allah. Di sini kalau kita memahami tentang konteks Abraham ataupun pembacaan kita, renungan kita, maka kita akan melihat bahwa takut akan Allah berarti di sini ada rasa hormat, ada kepatuhan menjalankan firman Allah. Nah, sekali lagi, takut akan Tuhan ada rasa hormat dan ada kepatuhan menjalankan firman Allah. Takut akan Tuhan. Kalau dalam konteks ini, coba ataupun mari kita lihat apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11. Bagaimana sebenarnya takut akan Allah itu? Orang yang takut akan Allah ketika berada dalam pergumulan, maka dia harus memberitahukan kepada Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Maria. Ketika dalam pesta di Kana itu terjadi kekurangan anggur, karena anggur merupakan sesuatu yang harus dilakukan dalam pesta, dan kalau tidak ada anggur maka tidak lengkaplah pesta itu, bahkan keluarga itu akan dihina ataupun diguncingkan oleh masyarakat. Itu yang dilihat. Sampaikan kepada Tuhan. Dan yang kedua, orang yang takut akan Tuhan tidak lagi untuk memprotes apa yang disampaikan, apa yang disuruh oleh Tuhan, dalam hal ini Yesus Kristus.
Maria mengatakan apa yang diberitahukan oleh Yesus lakukan. Orang yang mendengar itu dan yang menerima apa yang diberitahukan oleh Yesus tidak lagi memprotes, sehingga apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan, diberitahukan oleh Yesus dilakukan oleh orang-orang yang ada pada waktu itu, pelayan-pelayan yang ada pada waktu itu. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mendengar dan melakukan akan firman Tuhan, maka yang terjadi adalah kita tidak akan berkekurangan. Jadi mendengar akan apa yang dilakukan oleh Tuhan, apa yang dilakukan oleh Yesus, kita tidak akan berkekurangan. Karena akan kita lakukan. Hal yang kedua, kita itu akan dihormati oleh orang lain. Akan segan karena kita dihormati, karena kita menjadi satu persekutuan dengan Yesus yang melakukan perintah-perintah Yesus, perintah-perintah Tuhan. Dan hal yang ketiga adalah kita ini akan disegani oleh orang lain, kita ini akan dipuji oleh orang lain. Yang walaupun sebenarnya kita tidak menerima atau mengharapkan pujian dari orang lain. Tapi karena kita mengikuti akan kehendak Tuhan, sehingga orang akan memuji kita. Jadi dengan demikian, takut akan Tuhan akan membuat kita hidup menjadi sahabat Allah dan akan menerima berkat-berkat Tuhan. Untuk itu, marilah kita takut akan Tuhan sehingga kita akan diberkati oleh Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.